Ibu mertua Anda kena leukemia parah. Sebulan harus dioperasi. Kumpulkan biaya operasi 6 juta secepat. 6 juta. Dari mana aku cari uangnya? Nona besar. Akhirnya ketemu. Anda kan putri orang terkaya. Demi si brengsek. Putus dari keluarga. Anda baik-baik saja sekarang? Bu Shua, Tepat waktu. bisa beri aku 6 juta? Ibu mertuaku sedang sakit sekarang. Nona, Tuan bilang, asal cerai dari Yuan Zhou, semua milik keluarga jadi punyamu. Kalau tidak, sepese pun tak diberi. Aku takkan cerai. 6 juta. Ku cari sendiri caranya. Tuan, keluarga Chin bukan orang baik. Demi Nona, tetap investasi Chin. Halo, ini Direktur Uang. Perusahaan sedang tahap berkembang. Soal sisa pembayaran 1 juta itu bisa ditangguhkan beberapa. Halo, Direktur Wang. Operasi mertua 6 juta. Kalau bilang hanya akan menambah, Beban suamiku. lebih baik ku cari sendiri. Pak Pengurus, koleksi saya sebelumnya jam tangan Rolex itu dan beberapa perhiasan. Bisa gak? Tolong bantu saya jualkan. Dia bilang, Jual perhiasan. Shenmo, kau hidup dari keluarga Qin. Sekarang perusahaan di masa kritis, kau malah mau mengambil. Keuntungan dia. Kau memukulku. Uang dariku kurang. Kau tahu perusahaan sekarang. Di rekening perusahaan sekarang. Perusahaan sedang di masa naik daun. Dana kurang. Yuan Zhou sibuk sampai larut setiap hari. Sampai lambungnya berdarah soal kehamilanku ini. Dan penyakit mertua. Lebih baik jangan beritahu dia dulu. Supaya tidak tambah pusing. Tanpa mertua yang menyelamatkanku dulu. 3 tahun lalu, aku sudah tiada. Menikah ke Qin untuk membalas budi. Kebaikan ibu mertua. Kini beliau sakit. Tak mungkin kubiarkan. Proyek besar dari Paman Li akhirnya hampir selesai. Setelah selesai bisa dapat 3 juta. Lalu sisanya bagaimana cara mengumpulkan uangnya ya? Sayang nak. Temani mama bertahan sebentar lagi ya. Begitu kita cukup uang nenek, mama akan ajak kamu istirahat yang benar. Shenmo, sudah jam segini, masih menggampang. Bisa tidak? Yang berguna? Yuan Zhou, hey, Ada apa? Masih berani tanya. Tadi paman, telepon bilang kau minta pinjam uang padanya. Pinjam uang. Setelah ku tanya-tanya, ternyata semua saudara yang bisa dipinjam sudah kau pinjami semua. Mau apa? aku butuh uang untuk mengobati ibu sakit. Ibu. Ibu siapa? Kau cuma yatim piatu. Jangan jadikan itu alasan. Kau di luar punya pria lain. Tidak, tidak. Aku benar-benar butuh uang untuk mengobati ibu. Main rebut? Mo, aku seharian di luar berjuang habis-habisan demi hidup mati perusahaan capek setengah mati. Kau tak kerja benar, malah berhutang sana-sini. Kau masih mau hidup tenang? Aku tak mau berdebat. Aku akan kumpulkan uang sendiri untuk mengobati ibu. Tahu. Begitu uangnya cukup, bayar biaya rawat ibu. Soal dokter. Sudah kuhubungi. Kau yang hidup dari uangku, masih cari cara menguras keluarga demi orang lain. Apa? Mau aku, direktur keluarga Chin, ikut melayani orang lain juga? Kuulangi sekali lagi. Itu ibu. Berani kau. Hidup dari uangku, masih berani membantah? Temanku memang benar, ya. Ada orang yang memang tak pernah puas. Serakah. Yuan Zhu, ini uang yang susah payah kukumpulkan.
Dengan apa kau bisa dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kau sudah mengincar aset dan bisnis keluarga Chin sejak awal. Ya, Bukan. masih membohongiku. Rasakan, tak becus. Berani mengincar harta. Berutang kemana-mana. Ngapain kau? Ini ku gambar begadang semalaman ini. Untungnya sudah dikirim ke klien. Semua. Aku sudah dengar. Bu, Aku belum cerita detail padamu. Kok ibu tahu? Kalau uang kecil sih, ibu pura-pura tak tahu. Tapi belakangan ini, itu 6 juta penuh. Bo, kau memarahinya. Makin keterlaluannya. Tertawa. Pertama, uang ini halal tidak? Kau bisa tenang memakainya. Lagi pula, di usia seperti ini, walau keluargamu masih ada, pasti mereka tak rela kau habiskan uang berobat. Kalau aku sakit, aku tak mau jadi beban kalian. Ma, Jangan bicara soal beban, Bu. membesarkan kita tak mudah. Selama bisa, kita harus usahakan. Transfer Alipay masuk ke rekening telah diterima jumlah 3 juta yuan. Ditambah yang sudah kukumpulkan sebelumnya, 6 juta akhirnya cukup. Ma, uang ini sebenarnya itu untuk... Kabur dengan selingkuhanmu itu kan? Pantas saja belakangan ini kau begitu mendesak terus-terusan butuh uang. Ya, ternyata setengah bulan kau terus menemui laki-laki lain. Ini saat malam aku membahas pesanan dengan pengelola rumah. Siapa yang memotret? Yuan Zhou, kau mengikuti aku? Walau kau mengikutiku, aku keluar untuk bekerja cari uang. Kok bisa begini? Yuan Zhou bilang padaku, Bu. Aku masih terus membelamu. Aku bilang kau, anak yang lurus, tak mungkin berbuat begitu. Oh. Aku salah menilai dirimu. Ma, Itu benar-benar cuma pekerjaan. Masih berbohong juga. 3 tahun menikah. Pernah sehari kau kerja? Pekerjaan apa harus tengah malam? Diam-diam dari suami? Pekerjaan apa sembunyi dari mertua? Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa? Di depanku? Menghapus bukti? Bahkan rekening luar negeri. Sudah direncanakan. Jalan keluarnya kan? Apa langkah selanjutnya? Cerai dan bagi harta? Nak dengar, ibu selalu mengira kau Orang yang jujur dan sederhana. Kau tak mau. Ibu tak menghalangi. tapi Tak boleh. Tak boleh perlakukan Yuan Zhou begini. 6 juta. Sudah ku transfer semua. Mau lari kemana dengan pria itu? jangan. Yuan Zhou. Mau. Ibu tak sangka kau begini. Ibu benar-benar sangat kecewa. Ma, Kau pun tak percayaku. Senmo. Mana cincin kawin pemberianku? Sudah rusak. Untuk kumpulkan uang, kutukar ke Paman Li. Sekarang makin rumit. Bagus, Shenmo. Cincin itu ku dapat setelah menyelesaikan proyek besar Shenxi Group. Mereka memberiku cincin berlian besar satu-satunya di dunia sebagai penghargaan. Itu pun kau jual. Apalagi yang tidak. Dengarkan, biar ku jelaskan. kenyataannya bukan. Seperti yang kau kira. Menjual harta rumah tangga. Supaya kabur hidup dengan pria liar. Kau benar-benar kejam sekali ya. Nona Shen, waktunya tinggal seminggu lagi. Dokter Wang, Uangnya cukup. Besok langsung kita jadwalkan. Masih mau menipu uang? Uang Shenmo ini dari menjual harta rumah. Hasil penipuan. Sudah aku sita semua uang itu. Mulai dari sekarang, akan kubekukan semua rekening. Dan kartu bankmu, jangan sentuh sepeser pun. Sudah sampai sini.
Sejujurnya ini, Uang ini untuk pengobatan ibu. Ibu, dengar. Anda dengar? Tak bisa tipu uang, mulai mengutuk Anda sakit. Anda dulu menyelamatkannya. Sekarang dia justru ingin Anda celaka. Inilah hati manusia ya. Lebih baik dulu tak menyelamatkannya. Xiaomo, bagaimana kalau sebaiknya kalian berpisah saja? Ini juga demi kebaikan kalian. Ibu, Apa maksudnya? Kalau tidak, aku panggil polisi sekarang. Baik. Qin Yuanzhou. semoga saja. Kok menyesal nanti? Dia yang hidupnya selalu kutanggung. Pikirannya liar sekali. Tiap hari berbuat di belakangku. Masih berani melawan? Betul sekali. Kak Yuanzo, kondisimu sebagus ini, dia tak pantas untukmu. Tak becus apa-apa. Dia cuma bikin kesal. Kalau Qinshi butuh dana perputaran, Aku bisa. Ayahku bilang, Nggak baik. Kok antusias sekali? Aku selalu perhatian padamu. Ayo, mampir ke rumahku, ku hilangkan mabukmu. ayo. Bagaimanapun juga, harus kubalas budi mertua. Yuanzo, dengar. uangnya sudah kukumpulkan. Menghilang 3 hari. Kembali, langsung bawa 6 juta. Yuanzhou, tolong, ibu tak bisa tunggu. Uang ini bersih. Ini hasil kerja kerasku sendiri. Xiaomo, kenapa menyiksa diri begini? Ibu, tolong, percayalah sekali. Ke rumah sakit. Sekarang juga. Pura-pura. Masih berpura-pura. Tak bersalah. Beberapa hari ini, diam-diam menemui pria itu tengah malam. Kau pikir aku tak tahu? Xiaomo, ibu selalu merasa kau anak yang setia dan baik. Tapi kalau kau memang benar-benar sudah punya pikiran lain di luar, rumah tangga ini sudah benar-benar tak bisa dilanjutkan. Ibu, dengar. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku sedang bekerja. Lagi-lagi alasan ini. Kerja apa 3 hari dapat 6 juta? Ibu, Anda. ikut ke rumah sakit. Setelah sampai, Anda akan paham semuanya. kalian berdua ini pisah saja. Jangan saling menghambat lagi. Ibu, dengar. Apa maksud Anda? Ibuku menyuruh kita cerai. Dia menyesal aku menikahi orang yang tak berguna dan selingkuh. Paham? Kan sekarang? Oh, ternyata kalian memang Ingin aku pergi. Qin Yuanzhou. Aku ini masih mengandung anakmu tahu. Siapa tahu itu anakku. kau ini. Kau ternyata memandangku serendah itu. Cih! Wow, belum pergi juga? Tak dengar Kak Yuanzo bilang. Dari beban sepertimu, Kak Yuanzo, orang seperti dia, kalau tak bicara tegas, dia takkan menyerah. Siapa dia? Nona besar keluarga baik. By the way. Kak Yuanzo, dengan orang kelas seperti dia, apa yang perlu dibicarakan? Kita belum urus prosedurnya. Maksudnya apa? Nemo, lihat baik-baik. Dia bisa membawakan sumber daya untuk koneksi. Bisa buat sinsi lebih maju. Kau tiap hari cuma di dapur atau minta uang selain menjual harta keluarga di rumah. Kau bermain dengan pria tak jelas di luar. Bisa apa? Baik. Oke. Bagus. Kuucapkan, selamat kalian. Langgeng selamanya.
dan bahagia. 6 juta itu investasikan di Shensi Group, proyek teknologi terbaru mereka. Lebih berguna daripada untukmu. Uang itu hasil kerjaku. Uang penyelamat nyawa. Kau pakai investasi. Ya, Kenapa? Itu uangku. Terserah, aku pakai. Untuk apa? Kakak Shenmo, terimalah kenyataan ini ya. Orang sepertimu, mungkin proyek yang layak pun tak pernah bisa kau sentuh, kan? Memang. Memang tak terjangkau. Dan tak mau lagi menjangkaunya. Nah, setidaknya tak biarin. Berhenti! Hei! Ini di mana menurutmu? Seenaknya datang pergi sesukamu. Yang selingkuh itu kau. Membuat segalanya jadi berantakan. Tetap kau. Lalu bisa pergi begitu saja. Prosedurnya nanti akan kurus. Barang-barangmu tak kubawa pergi. Mau apa? Aku kenapa? Aku mau kau jelaskan dengan jelas. 3 hari ini kau kemana saja? Sebenarnya apa hubungannya? 6 juta itu. Dari mana? Kalau hari ini tak kau jelaskan, jangan harap bisa keluar sini. Antara kita berdua, tak ada yang perlu dijelaskan. Sejak kau bawa Bai Wei dan memilih percaya padanya. Kita sudah impas sekarang. Tak ada yang perlu dibicarakan. Hei, tunggu. Masih keras kepala. Impas katamu. Kalau tak salah, pakaian yang kau kenakan, walau usang, tetap dibeli dengan uang keluarga Chin kan? Maksudmu apa? Maksud Kak Yuanzhou adalah masih belum paham? Karena Kak Shenmo mau pergi. Dan terus bilang sudah impas dengan kita, maka yang ada di tubuhmu ini sekarang Yang bukan milikmu itu. Bukankah harus ditinggalkan? Benar. Mau pergi? Pergi dengan bersih sana. Cepat sana. Tinggalkan semua barang yang bukan milikmu. Lenyap dari hadapanku. Baik. Oke. Boleh tak percayaku. Tak percaya siapapun. Tapi hitam putih ini. Kau jangan tak percaya. Tahu kau. Jangan coba-coba menipuku. Ibuku sehat-sehat saja tahu. Kalau berani, laporan palsu untuk membodohiku. Ku buat kau menyesal. trik seperti ini sudah sering kulihat. Jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat lepas sekarang juga. Baik, oke. Akan kulepas. Jaket ini ya. Kau bilang ketinggalan zaman, dibuang di pojok terjauh lemari pakaian. 3 tahun. Ini satu-satunya jaket tebal yang bisa kupakai keluar. Saat musim dingin menggigil, tak pernah minta baru. Sekarang ini, ku kembalikan padamu. Gelang tangan ini, Selama 3 tahun pernikahan kita. satu-satunya hadiah anniversary yang kau berikan padaku. Kau bilang orang sepertiku ini hanya pantas barang puluhan ribu. Sekarang ini, ku kembalikan pada pemiliknya. Celana ini. Waktu kau pulang mabuk, muntah di lantai. Aku berlutut di lantai, menggosok lantai sampai lututku lecet. Kembali di kaki 5. Seharga 20.000. Sekarang ini juga akan ku kembalikan padamu. Shenmo, mau apa? Mengungkit masa lalu. Kau mau bilang keluarga Chin selama ini sudah memperlakukanmu dengan buruk, begitu? Nona Shen, pemberitahuan darurat terakhir. Nyonya Zhang Xiulian, kondisi leukemianya memburuk drastis.
harus menjalani dialisis dan evaluasi transplantasi dalam 24 jam. Kalau lewat hari ini, benar-benar tak ada harapan. Yuanjo, dengarkan aku dulu. Kumohon sayang. Percayalah padaku. Hari ini kita benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Masih berakting juga. Hei, Sudah begini, kau mengutuk ibuku. Berani berbohong soal penyakit mematikan. Perutku sakit. Kak Yuanzo, jangan percaya padanya. Dia sekarang cuma berpura-pura memasang tampang kasihan supaya mendapatkan simpati darimu. Shenmo, kau berdarah. Kau berdarah. Semua. Bibi, jangan pergi. Dia cuma pura-pura kasihan. Semua. Keadaan sudah jadi begini. Kau dan Yuanzo sudah tak bisa bertahan lagi. Kalian berdua bisa saja. Begini. Baik bagi semua. Ma, budi Anda ini sudah saya lunasi sepenuhnya semua. Jaga diri. Ayah, aku rindu rumah. Oh, seperti ini. Apa kita salah menilai sesuatu? Tante, Anda ini terlalu polos. Orang zaman sekarang itu demi uang berani berbohong apa saja. Apapun bisa dilakukan. Lebih cepat pisah. Lebih baik. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu, apa? Tidak. Ku antar ke rumah sakit. Angkat telepon. Asisten Lee, kebetulan mau menghubungi Anda untuk membahas detail kontraknya. Kapan ya Tuan Shen? Si orang terkaya ada waktu? Apa? Beliau mau datang menjemput putrinya. Ke sini? Saya mengerti. Ibu, ya. Ada urusan mendadak. Nanti kalau ada waktu, nanti ya. Kerja sibuk. Pergi dulu ya. Aku duluan. Mau. Ayah. Kenapa begini? Oh, Bagus. Keluarga Qin berani begini. takkan ku maafkan. Pulang, nak. Harus kenal Tuan Shen. Beliau selalu menghargai saya. Kalau dapat proyek lebih besar, keluarga Qin pasti jaya. Wanita itu kok familiar?
Yang digendong Tuan Shen. Shenmo, Tidak mungkin. Tuan Shen menjemput putrinya sendiri. Shen Mo tak mungkin sehebat itu. Untung sekali. Kalian berdua, ibu dan anak, selamat. Momo, sayang, kali ini kamu jangan bilang. Mau balik? Pa, tenang saja. Bertahun-tahun ini, aku mengabdi sepenuhnya di keluarga Qin. Utang nyawa pada mertua. Sudah kulunasi dengan waktu dan seluruh jerih payahku. Mulai sekarang, aku dan Qin Yuanzhou tak ada hubungan lagi. Bagus. Baru ini putriku. Tenang saja. Segera aku kirim orang. Beri pelajaran Qin Yuanzhou. Mau? Istirahatlah baik-baik. Nanti ayah akan mengadakan pesta besar agar semua orang tahu bahwa kau, Shen Mo, adalah permata hati Shen Mingwei ini. Lihat nanti. Siapa yang berani meremehkanmu? Sebab Direktur Zhang putus kerjasama. Direktur Qin, coba Anda pikir-pikir dulu. Akhir-akhir ini mungkin Anda sudah menyinggung. Orang yang salah. Wait. Semua? Susi juga putus kerjasama. Tak terlacak siapa dalangnya. Tidak becus. Kalian kerja apa? Tak bisa cari tahu. Minggat. Kak Yuanzhou, jangan terlalu dipikirkan dulu ya. Bagaimana kalau aku telepon ayahku minta bantuan? Wewe. Terima kasih niatmu. Tapi kekurangan dananya terlalu besar. Hampir 3 miliar. Aku takut melibatkan keluarga Bai. Sudahlah. Biar aku cari sendiri. Kenapa datang? Bukankah sudah kubilang? Dulu kau melarangku ke kantor. Takut aku mengganggu urusan kalian berdua? Tanda tangani saja itu, Qin Yuanzhou. Tunggu dulu. Kalau aku bilang tidak mau tanda tangan, Kak Yuanzhou, dia mengganggumu selama ini. Sekarang dia minta cerai. Bukankah itu bagus? aku berubah pikiran. Kalaupun cerai, akulah yang menceraikanmu. Kalian berdua. Tahu malu. Kesabaranku ini ada batasnya. Ya, ini siapa ya? Datang bersama Nona Besar Qin. Datang bersama ya? Siapa aku? Tak perlu kau tanya. Apa-apaan sikapmu? Kau tahu? Siapa ayahku? Putri keluarga Bai Pantas kelakuannya begini. Memang suka. merusak rumah tangga orang. Pasti kau selingkuhan yang dicari Shenmo dari luar. Jaga mulutmu baik-baik ya. Dia bukan yang boleh kau hina. Bangku kali. Pasien mau deh. Belum resmi cerai pun, bawa pria lain ke hadapanku untuk pamer. Terserah mau berpikir apa, tak peduli. Kak Yuanzhou, lihat sendiri, Dia bahkan mengakuinya. orang ini. Memang pria yang dia cari dari luar
Wanita yang dulu mati-matian. Wanita yang bersama aku. Ternyata bisa selingkuh. Mungkin sengaja dibawa. Untuk memancingku. Triknya makin canggih. Kau pikir bahwa pria sembarangan bisa membuatku memohon agar kau jangan pergi? Tertebak, kan ya? Kenapa dulu tak kusadari? Cari-cari perhatian. Cepat tanda tangani surat cerainya. Tak ada waktu meladenimu. Kak Yuanzo, cepat tanda tangan. Kakmu kelihatannya tak sabar. Ingin pergi dengan dia. Baru kusadari, Direktur Kin ternyata lambat sekali mengambil keputusan. Cuma surat perjanjian cerai, bukan bisnis ratusan miliar. Perlu dipertimbangkan selama ini. Iya kan, Kak Yuanzo, cepat tanda tangan saja. Sikapnya itu, ya, tidak seperti sedang berakting. Qin Yuanzu belum tanda tangan. Menandatangani hal seperti ini denganmu terlalu membuang-buang waktuku. Waktuku yang berharga. Sekarang aku harus urus perusahaan. Qin Yuanzu, Tamu asosiasi mana? Direktur. Kalau begitu, atur kegiatan lain. Direktur, saya kurang. Atur saja rapat apapun. Tak becus? Besok tak usah. Kenapa? Saya mau bilang. Tanda tangan surat cerai. Aku jadi segelisah. Ini? Jangan-jangan memang begitu. Masih ada perasaan padanya? Shenmo, jangan senang dulu terlalu cepat. Kak Yuanzo pasti akan menceraikanmu. kau masih belum paham ya? Lalu yang tanda itu Kak Yuanzu. Kau berani bicara begitu padaku? Akan ku beri pelajaran. Kusarankan kau, jangan cari malu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Tamparan ini mewakili orang tuamu. Jangan sentuh barang orang. Tamparan ini mengajarimu jangan jadi senak ini menjijikan lu. Membuat orang mual. Tamparan ini supaya kau ingat, bergosip sembarangan itu ada harganya. Sengmo! Aku tak akan melepaskanmu. Sudah takut? Setidaknya yang berbobot. Misalnya saja, Kalau berani muncul di hadapanku lagi. Ku buat keluarga baik kalian. Lenyap total dari kota Jing. Shenlo, kau. Aku mau kau mati sekarang. Wei, bantu bereskan seseorang. Sebut saja harganya. Siapa? Shenmo, Orang keluarga Shen? Kau gila. Terkata yang berat. seluruh kota Jing tak berani menyentuhnya. Jangan macam-macam. Dasar tidak berguna. Waktu itu dia sedang mabuk. Dia bilang semua dokumen rahasia ada di laci ini. Shenmou, masih mau melawanku? Akan kuhancurkan reputasimu sampai habis. Bersiaplah membusuk di penjara.
Tante, ya menurutmu wajahku kalau tidak bisa sembuh bagaimana? Kak Yuanzu, apa dia akan jijik padaku? Wei Wei sayang, Yuanzu itu dia bukan orang begitu. Hanya saja, luka ini benar Xiaomo yang melakukannya. tentu saja benar, masa iya? Aku menampar diriku sendiri. Begitu maksudmu? Bukan. Tante bukan bermaksud begitu. Aku hanya merasa Xiaomo itu biasanya dia kalem dan lembut. Kok bisa dia? Dia pasti iri padaku. Anak ini ya. soal perasaan ini tak bisa dipaksa. Kak Yuanzu, akhirnya kau pulang juga. Coba lihat wajahku ini. Kok begini? Ini ulasanmu. Dia memang perempuan kasar. Dia iri, aku bisa di sisimu. Minta maaf. Kak Yuanzu, dong, sekarang saja telepon dia sekarang ya. Jangan manja, Wewe. Kali ini gawat. Dokumen rahasia proyek inti perusahaan dicuri. Sekarang Kinshi mungkin benar-benar tak bisa bertahan. Apa katamu? Kali ini benar-benar. Perusahaan dalam bahaya ya. Kau kenapa? Tidak akan seperti itu. Pasti ada jalan keluarnya. Percuma saja. Lubangnya terlalu besar. Lalu beres. Ah iya, Kak Yuanzu, yang paling penting sekarang adalah menemukan pengkhianat itu buat dia bertanggung jawab secara hukum dan pulihkan semua kerugian ini. Yuanzo, harus Temukan dia. Sudah aku selidiki semua. Berangkas dokumen itu sangat total. Tak ada jejak tersisa. Cari orang asing. Untuk urusan mas. Bagi nona besar keluarga bayi, itu mudah sekali kan? Kak Yuanzu, barang ini tersimpan aman selama ini. Kenapa hari ini? Iya, Di perusahaan. ada orang luar. Hari ini kantor. Hanya Shenmue. Tapi dia memang. Dia tak mungkin. Begitu kan? Mungkin dia tak tahu. Pria yang dia bawa itu kelihatan jelas bukan orang baik-baik. Dia. Dia bawa orang ke kantor. Itu sangat tidak pantas. Yuanzo ya, Apapun yang terjadi nanti. kau harus selidiki sampai tuntas. Kalau ada salah paham, harus diluruskan. Jangan sampai menanggung tuduhan yang salah. Kalau memang terlibat, harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan dia lolos. Aku akan menemuinya sekarang. Tante, Soal ini. Oke. ya. Kau jangan khawatir lagi. Aku akan cari barang untuk bayi. Momo. Ini di Ini mana? Apa mau kalian? Kenapa kalian mengikat aku? Lepaskan aku. Shenmo. Apa yang kau lakukan? Kau sendiri tidak tahu? Haruskah aku masih perlu mengingatkanmu soal itu? King Yuanzu, kau. Karena aku hajar Bai Wei. Kau balas dendam padaku begini? Jangan mengalihkan. Jawab jujur. Dokumen inti Kinshi. Kau pelakunya? Semua. Ulahmu lagi kan? Iya kan? Kak Yuanzu, dia menuduh sembarangan lagi. Sebaiknya kau jujur. Kalau kau mengaku demi hubungan kita dulu,
Aku bisa bantu menyelidiki bersama. Tapi kalau tidak, Aku terpaksa minta polisi turun tangan sekarang. Rupanya ya, Dalam hatimu, kau sudah memvonisku. Memang bukan begitu. Setelah kau datang hari itu, brankas di perusahaan Kak Yuanzu baru saja dibobol loh. kenapa tak bilang pencurinya kau? Well, Aku pulang lebih dulu. Kau bilang, tidakkah itu menggelikan? Wei Wei, sayang. Kak Yuanzu, kau curiga padaku? Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakitimu dan keluarga Jin. Qin Yuanzhou tak pernah kenal hati seseorang. Bisa jadi orang di sampingmu. Dia yang maling teriak maling. Tutup mulutmu sekarang. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu? Kak Yuanzu, kau mencengkeramku terlalu kuat. Qin Yuanzhou, perusahaanmu sendiri tak becus, dasar bodoh. Ditambah perebut pria orang, selingkuhan murahan seperti itu. Kalian berdua, Memang benar-benar serasi. Wei Wei, ayo pergi. tanyakan dia. Dia tak bisa bicara. Kalau dia diam, orang bisa. Sudah, jangan membantah. Sudah ku pesan. Bukankah kau ingin makan? Foie gras, Kak Yuanzu, kau tahu aku suka foie gras sana. Kak Yuanzu, kau baik sekali. Momo, setelah kuartal ini selesai, saat anniversary nanti, ke Yua, Xuan, masih ada. kau pernah menyebutnya? Sungguh lucu ya. Janji yang diucapkan asal. Cuma aku serius. Siapa suruh kau menculiknya? Kak Yuanzu, kau menyalahkanku? Jangan lupa, dia itu tersangka utama yang membocorkan rahasia perusahaan kita. Tak perlu begitu padanya. Nanti lepaskan. Kenapa tadi tak bilang? Aku. Kak Yuanzu, aku tak tahan melihatnya. Aku ingin melampiaskan kemarahanmu. Kenapa sekarang malah jadi aku yang disalahkan? Sekarang berani mencuri dokumen. Nanti bisa melakukan hal lebih keterlaluan. Serius? Mau melindunginya? Itu sama saja membenarkan kejahatan. Sudahlah. Kurung beberapa hari biar kapok. Anggap saja pelajaran. Wei Wei, Bukan menyalahkanmu. Aku tak mau urusan kotor mengotori tanganmu. jangan lagi. Qin Yuanzhou, Di wanita itu berani pasang muka mesem padaku. baik sekali. Kau pikir sudah selesai? Jangan. Kau membuatku tak senang. Ku buat kau lebih menderita. Lihat saja nanti. Shenmo, sebenarnya cara apa yang kau pakai? Sampai Kak Yuanzo bersikap beda padamu. Yang kau yakini begitu pasti. Ternyata tak kau genggam. Yang paling kubenci, sikapmu itu. Seolah tak peduli apapun. Kau cuma yatim piatu. Bersikap tinggi begitu. Qin Yuanzhou, tahu kau datang malam ini? Dia tahu. Kak Yuanzo bilang, apapun yang kulakukan harus diberitahu. Aku kembali. Tentu dia setuju. Cincin ini. Ini pakai berlian paling berkualitas tinggi loh.
Nilainya lebih dari 1 juta. Sudah aku bilang ke Kak Yuanzo. Tunggu saja. Nanti masuk dulu. Nanti saja dulu. Tapi Gi sekarang. Memaksa ingin segera memberikannya. Kak Yuanzo juga bilang, Tanggal 7 Agustus tahun ini, dia sudah menetapkan hari. Hari pertunangan kami. Waktu berlalu cepat sekali ya. Sebentar lagi aku... sudah jadi Nyonya Kin. 7 Agustus ya. Kenapa harus? Tanggal 7 Agustus. Hari itu kan. Itu jelas hari pernikahan kami. Karena Kak Yuanzo bilang, hari terpenting bagi kami berdua. Kau belum tahu. Aku dan Kak Yuanzo besar bersama sejak kecil. Yang seharusnya menikah dengannya, itu harusnya aku. Jadi kau harus tahu. Betapa bencinya aku sekarang kan? Padahal aku lebih dulu bersamanya daripada kau. Dia menikahimu itu. Cuma buat formalitas saja. Kau malah menganggapnya serius. Dasar perempuan bodoh. Tapi ya, sudahlah. Asal aku mau, Kak Yuanzo, kapan saja akan kembali padaku. dasar bodoh. Kebohongan yang asal-asalan saja dipercaya begitu. Benar-benar menggelikan sekali kau ini. Kau, Shenbo. Kau dari awal sampai akhir adalah. Lelucon terbesar di dunia. Tapi justru lelucon ini. Yang kau sebut itu menempati pria yang kau cintai. 3 tahun penuh. Kakau, diam. Tutup mulutmu sekarang juga. Ngomong. Kalian siapa? Kok kesini? Keluar sekarang. Lepaskan aku sekarang juga. Tahu aku ini siapa? Aku keluarga Bai. Peduli kau siapa? Diriku tadi. Berani menyentuh putriku. Kenapa dia? Shenbo! Kau pikir cari pria tua untuk menopangmu. Lalu kau hebat? Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah, hentikan. Ambilkan air sebotol. Mulutnya kotor sekali. Orangnya aja. Biar ku bersihkan kau dengan benar. Lain kali mau ku bersihkan, aku akan kenakan biaya. Payah, kita pulang. Kak Yuansu tak akan membiarkan kalian. Silakan ku tunggu. Shenmo, hari ini ya, yang kau lakukan padaku, Ku balas 2 kali lipat. Momo. So ini. Apa sih? Yang dalang ya. Ayah, maafkan aku. Aku ternyata, demi orang itu, kau ternyata 3 tahun tak menemuimu. Anak bodoh. Orang tua. Yang sungguh-sungguh menyalahkan anaknya. Ayah. Benar-benar takut kau menderita. Rindukan itu. Berpandangan sempit. Mudah dipengaruhi. Mana paling gas? Untuk putriku? Kita pulang. Pulang. Ayo, Buat mau. ngomong. Mama. Momo, Momo. Kau sadar. Anakku
di mana. Benar kan? Ya. Mama yang tak berguna. Maafkan Mama. Momo, Papa sudah selidiki. My way, mencuri dokumen inti Cinci, lalu memfitnah kamu. Papa sudah kerahkan. Menyerang bisnis Baisi. Tak sehari. Baisi lenyap dari Jing. Aku akan hancurkan Jinxie sepenuhnya. Wage. Aku segera Sekarang juga. putuskan hubungan pernikahan dengannya. Mulai sekarang, aku dan dia putus. Baik. Papa dukung sepenuhnya. Dulu ya, Papa sibuk siapkan orang. Jarang muncul. Sekarang kau kembali. Saatnya usaha keluarga diserahkan padamu. Mulai dari sekarang, semua milik Shen. Kau kelola. Besok, Papa, adakan pesta penyambutan untukmu. Resmi mengumumkan statusmu sebagai pewaris. Kubuat semua orang tahu. Putriku ini tak ada yang boleh ganggu. Qin Yuanshu, Woi, kalian berhutang padaku. Ku buat kalian bayar berlipat ganda. Baik. Weh. Shen, tarik investasi. Kenapa mitra? Dia demi cabut. Baik. Ada apa ini? Kenapa rasanya seperti setelah Shen mau pergi, semuanya jadi berubah total. Wewe, wajahmu kenapa? karena tolong. Kali ini kau harus berlaku. Lunak pada Shenmue. Yuanzhou, tidak. Xiaomu kali ini Benar-benar sudah sangat keterlaluan. Wajah Wewe dipukul sampai Bukannya dia dikurung. Dia memukulmu. Aku baik hati mengantarkan makanan untuknya. Siapa sangka, dia sudah diam-diam hubungi selingkuhannya itu. Menerobos masuk. Membawa banyak orang ke sini. Membawanya pergi dan memukuliku sampai babak belur seperti ini. Lihat ini. Kak Yuanzhou, lihat foto ini. Ini dia dengan pria tua itu. Mereka berdua jelas hubungannya tidak biasa. Kau bilang. Xiaomu itu kok bisa dia begitu? Kak Yuanzhou, aku bahkan dengar sendiri. Shenmue memanggil pria tua itu. Panggil apa? Pasti itu sugar daddy-nya. Mainnya liar begitu. Ku nempel om-om. Sudah ketagihan. Halo. Selidiki pria yang bawa Shenmue. Apa itu? Latar belakangnya terlalu dalam, tak terlacak. Aku bayar kalian untuk apa? Kak Yuanzhou, Sudahlah, lupakan saja. hati Shenmue itu sudah terbang jauh. Bersama pria tua seperti itu. Tak malu ya? Kau bersedih demi dia? Tak pantas. Bukankah masih ada aku? Benar-benar tak kusangka ya. Shenmue demi uang. Apa saja dilakukan? Sebelumnya partner itu juga begitu. Sekarang giliran pria tua ini pun sama. Benar-benar tak pilih-pilih ya dia. Shenmue, kau. Tunggu saja pembalasanku. Shenmue, kau memang hebat sekali ya. Sudah ketemu? Apa maksudnya? Yang menyerang kita. Set.
Shen. Keluarga Shen. Orang terkaya kota Jing. Keluarga Shen itu... Kenapa bisa keluarga Shen? Kapan kita pernah menyinggung mereka? Bukankah sebelumnya mereka bilang, bukan mau berinvestasi ke kita? Kinshi kali ini benar-benar sudah tamat. Yuan Zhong, dengar. Jangan berpikir begitu dulu, pasti ada. Pasti ada. Ayo. Jalan keluarnya. Kau tak paham. Keluarga Shen, raksasa seperti itu. Semudah menginjak seekor semut. Tante, dengar! Kak Yuanzo, jangan putus asa dulu. Kudengar belakangan ini keluarga Shen akan mengadakan pesta besar-besaran, katanya untuk menyambut kembali putri mereka yang selama ini menghilang. Bagaimana kalau kita cari cara masuk ke pesta itu, temui kepala keluarga Shen yang misterius itu. Minta maaf padanya. Minta bersaksi. Masih ada ruang untuk berunding. Wait, dengar. Bisa bawa kami ke sana? Ya. Wei, ya. Kau memang punya cara. Beda dengan Xiao. Tak bisa membantu. Malah bikin masalah sebanyak ini. Nona Shen. Soal itu, surat cerai sudah dikirim ke Tuan Jin. Saya tidak melakukan. Qin Yuanzhou. Tak mau tanda tangan? Sekarang berakting penuh cinta. Untuk siapa? Kau tak bilang padanya. Aku ada baju. Tak minta apapun. Sudah disampaikan jelas, tapi sikapnya tegas menolak. Menolak dokumennya. Tak peduli alasannya apa. Sebelum pesta besok itu dimulai. Aku mau lihat perjanjian yang sudah ditandatangani di depanku. Qin Yuanzhou. Utang budi pada keluarga Qin sudah kulunasi semua. Tapi utang kalian padaku dibayar pakai apa? Wei nah, Kali ini beruntung ada kamu. Sudah lalu. Nanti Yuanzhou akan menemanimu jalan-jalan. tante ya. Shenmo sama sekali tak menghubungiku selama ini. Jangan-jangan dia benar-benar bersama pria tua itu? Aku sudah lama menganggap diriku ini bersama Kak Yuanzo. Wei, jangan itu. Jangan. Takut orang luar dengar. Buruk untukmu. Kak Yuanzo, apa maksudmu bicara begitu? Wei, Yuanzhou ini memikirkan kebaikanmu. Dia takut orang luar bergosip soal kamu. Dia pasti masih menyimpan Shenmo si manis itu. Bagaimanapun juga ya. Terima kasih. Shenmo, kenapa dia di sana? Pergi. Shenmo, kenapa kau sini? Siapa yang tadi bicara denganmu? Kenapa begitu? Kau gugurkan anaknya. Seharusnya aku yang tanya kalian. Bagaimana anakku bisa hilang? Kalian tidak tahu. Lagi pula itu bukan anakku. Anak itu hilang ya sudah. Kau? Seharusnya aku duga. Kau memang menjijikkan dan berdarah dingin. Kau sendiri yang tak becus. Coba sendiri, apa urusan ini? Aku mau sih. Masuk sini. Justru aku mau tanya. Kami tentu saja diundang untuk menghadiri pesta musik penyambutan kembali Nona Shen. Justru kau, orang yang tak punya siapa-siapa, bagaimana bisa menyusup kemari? Oh, aku paham. Yang tadi bicara. Wanita itu pasti kerabatmu ya kan? Makanya kau bisa sini. Shenmo, kau ternyata punya kerabat. Wah, apalagi yang kau sembunyikan? Aku lihat kau. Segala tentangku. Dengan posisi apa? Kau menginterogasiku. Baiklah. Pantas dulu tak pernah cerita. Oh, jadi begitu, Pak.
Dia itu takut Kak Yuanzu akan merendahkan dan memandang rendah asal-usulnya. Makanya dia sembunyikan. Kak Yuanzu, kalau menurutku, dia adamu tidak tulus. Kalau tidak, kenapa hal ini tidak diberitahu? Yuan Zhou, dengar? Coba dengar dari cara. Hati anak ini terlalu dalam menyimpan. Kau jangan tertipu lagi olehnya. Shenmu. Yang mereka bilang itu benar. Termasuk pria tua yang membawamu. Direktur Qin, Tak ada kemajuan. Baik, semua. Kau memang begini. Benar-benar tak punya perasaan sama sekali. aku tak berperasaan. Qin Yuanzhou. Apa itu? Yuanzhou. Kau baik-baik. Dasar kau. Memukulku sudah cukup. Berani-beraninya kau memukul Kak Yuanzhou. Kau bersyukurlah. Aku sedang sibuk. Tak sempat mengurusmu. Kau tidak. Apa yang kau lakukan? Di sana begitu. Di sini menantangku. Shenmo, Dan dia mau kamu jadi chef. kamu kok bisa berbuat enaknya? Lijin. Aku Shenmo. Mau apa saja, terserahku. Shenmo, jangan kurang ajar. Tahu siapa yang kau pukul? Bai Wei putri keluarga Bai. Keluarga Bai tak akan diam saja. Cepat minta maaf. Pakai ucapan tidak. Tak bisa melindungimu. Cuma keluarga kelas 2 yang tangguh. Dipukul, terus Shenmo, kau pikir kabar Shen? Yang jadi madu. Kau jadi orang Shen? Xiaomu. Jangan begitu dong. Aku lihat. Kalian belum paham situasinya sama sekali. kau Aku. Tak sudi berdebat dengan orang rendahan. Bilang saja tak berani. Shenmo. Kenapa dulu tak sadar? Kan gitu. Pandai bersilat tidak. Aku juga tak sadar. Cuma dengar satu sisi. Orang bodoh benar biasa. Siapa berani bikin onar? Ah iya, Yuanzhou. Itu dia. Pria tua inilah yang membawa pergi Shenmo waktu itu. Silakan coba sentuh dia. Bisa. Bisa pergi. Selamat tidak? Shenmo. kemari kau. Kita sudah tak punya hubungan apapun. Tolong jaga sikapmu. Demi pria ini kau minta cerai dariku. Begitu? Tante, Yuanzhou dia itu. Pantas saja dia begitu berani. Ternyata sudah dapat pelindung kaya. Tuan ini, saya sarankan kau hati-hati. Wanita ini ya, Banyak sekali akal bulusnya. nanti pada akhirnya kau kehilangan segalanya. Harta? Harta cuma benda luar diri. Kalau dia mau, ku berikan semua. Apa salahnya? Orang tua, jangan terlalu angkuh. Soal memiliku, belum kuperhitungkan itu denganmu. Mau kulihat sehebat apa kau. Kok Taijing Yang berani bicara begitu padaku. belum ada. Orang ini. Sebenarnya apa bang? Kenapa auranya begitu kuat? Shenmo. Kau harus jelaskan. Cepat. Sebaiknya. Hubungan apa? Qin Yuanzhou dengar. Kalau kau punya sejujurnya ketulusan padaku. Selama 3 tahun itu, kenapa kau jawabku? Tak pernah paham. Di tempatku sendiri. Masih berani kurang ajar? Apa katamu? Ini tempatmu katamu. Jangan-jangan kau kepala keluarga Shen. Kau lihat keluarga Shen? Gak mungkin. Tertarik pada Shenmo. Tak mungkin kan? Ayah. Aku belum mau memberitahu mereka identitasku. Pestanya segera dimulai. Shenmo, berhenti. Hari ini belum jelas. Tak ada yang boleh pergi. Pulang, tanda tangani surat cerai. Antara kita, tak ada yang dibahas. Kenapa kau begitu? Gila harta. Demi uang. Orang setua itu pun mau ikut. Ku bilang dulu kau menikahiku dengan niat busuk. Hanya menunggu saat. Shenmo,
Bagaimana bisa kau? Kak Yuanzo, Wajahmu itu. Kesabaranku ini ada batasnya. Shenmo, kau Qin Yuanzhou. Coba saja. Akibat menyentuhku di sini. Kenapa begitu? Jangan itu. Mereka bilang tempat ini milik mereka berdua. Ayo, pergi. Tak perlu buang waktu dengan orang tak penting. Yuanzhou, kau baik-baik? Wei. Menurutmu ya? Mungkin nggak sih? Shenmo, jangan-jangan dia itu putri keluarga Shen yang misterius? Rasanya tidak mungkin. kalau dia benar putri keluarga Shen, kenapa dulu dia tidak bilang? Waktu itu, setiap aku tanya asal-usul Shenmo, dia selalu menghindar. Tak, ku tanya lagi. Tidak mungkin. Kalau benar Putri Shenxi, kenapa masih bekerja? Ini juga serba pas-pasan. Betul kah? Kalau dia memang putri keluarga Shen, berarti bisa bilang gitu. Anak orang terkaya sedunia. Jangan pikirkan dulu. Yang paling penting sekarang. Selidiki keluarga Shen. Kenapa mengincar kita? Waktunya hampir tiba. Ayo kita cepat bersiap. Betul, Kak Yuanzo. Aku susah payah loh bisa sampai sini hari ini. Wei ya. Kau memang baik. Andai dulu aku cepat mengenali siapa yang tulus padaku. Tak apa, sekarang belum terlambat. Aduh, sayang. Yuanzhou, besar yang kembali ini. Pasti sangat megah. Keluarga Shen, si terkaya. Memang benar-benar tak main-main reputasinya ya. Yo. Ini Direktur Qin? Wah, kenapa? Hari ini bawa orang ke keluarga Shen, buka mata. Ini siapa? Yang baru ya? Apa urusanmu memang? Kita kan bagaimanapun kita sudah jadi rival bertahun-tahun. Sekarang kau jatuh, wajar aku memberi sedikit perhatian. Kau ini? Tolong bicara yang sopan. Kami juga diundang ke sini. Ada urusan penting. Malas ribut denganmu. Sudah berbuat begitu, masih takut dibicarakan orang ya? Ku nasihatkan kau satu hal. Orang yang plan dan tidak setia hatinya itu, tak kau menghargai. Cepat atau lambat, pasti akan menyesal sendiri. Para hadirin, selamat datang di Nona Besar kami. Nona Besar kami, Shenxi Group. Upacara serah terima jabatan pewaris baru Shenxi Group dengan ini resmi dimulai sekarang juga. Nona keluarga Shen memang beda ya. Benar-benar sangat istimewa. Auranya kalau dilihat ya. Sangat anggun dan terhormat. Shira. Katanya bukan hanya putri keluarga Shen. Orangnya sendiri juga hebat. Siapa yang bisa menikahi putri keluarga Shen ini, sungguh berkah dari 7 turunan kebaikan. Enak saja bermimpi. Gak seperti itu. Tentu harus bersanding dengan pria terbaik. Lihat, di samping Nona Shen. Orang tua galak itu ternyata kepala pelayan keluarga Shen. Tapi bahkan pelayan keluarga Shen, pakaiannya pun sangat rapi. Cuma mengandalkan. Puas sama dia saja. Waktu itu dia begitu congkak. Mau saya panggil orang usir mereka. Tidak perlu. Aku ingin lihat apa sebenarnya mau mereka. Pergilah dulu. Aku segera kembali. Yuanzhou, ya, keluarga Shen itu sangat kaya.
bisa bicara dengan Nona Shen. Mungkin masalah perusahaan kita akan ada jalan. Yuan, Zhu, Wei Wei sayang ya. Tapi tidak maksud begitu. Ini kan demi menjaga perusahaan. Bisa menyelamatkan perusahaan kan? dasar tua pikun. Setelah menikah. Lihat nanti. Tante, saya mengerti itu semua. Halo, Nona Shen. Kita berdua. Sepertinya pernah bertemu ya. Ternyata, cara Direktur Qin mendekati wanita begitu basi dan tanpa kreativitas. Suara ini kenapa terasa sangat familiar? Direktur Qin tak pernah dibilang menatap wanita seperti itu. Sangat tidak sopan. Yuanzhou, hei, jangan menatapku seperti itu dong. Kau yang akan kunikahi. Aku mau menatap sesukaku. Terserah. Maaf. Aku kelepasan. Orang ini rasanya pernah kulihat di mana. Ku dengar Direktur Qin sudah menikah 3 tahun lalu. Tapi, ya. Tapi apa? Hanya kesalahpahaman masa muda yang bodoh. Jadi, di hati Qin Yuanzhou, 3 tahun pengorbananku Shenmo hanya sebuah kesalahpahaman masa muda saja. Shenmo, kau. Kenapa bisa kamu? Kenapa dia di sini? Pasti Shenmu tak mau menyerah. Dia tahu Yuanzhou mau minta tolong keluarga Shen, sengaja mengganggu. Semua. Kau sengaja kan? Kau. Kau saya berasa. Butuh bantuan Nona Shen. Menyamar, iya kan? Betul sekali. Jangan tentang lembaga Shen. Lalu menyamar jadi Nona Shen. Lihat saja penampilanmu itu. Entah dapat dari mana baju-baju itu. Menurutmu, ya. Dapat dari mana? Tentu saja pria tua itu yang membelikannya. Tapi ku beritahu kau. Ayam kampung tetap ayam kampung. Meski ditempeli bulu merah, takkan jadi phoenix. Siapa yang menghina putri saya? Paman Shen, Anda datang Membuat Zoe begitu menjilat dan memanggil paman. Mustahil, dia hanya seorang bohong biasa saja. Jangan-jangan benar-benar kepala keluarga Shen. Shen mau dia. Kalian lagi, ya? Kalian pasti bersekongkol. Beraking di sini. Mana mungkin Shenmo? Putri keluarga Shen. Aku, Zoe, jaminkan dengan nama baikku. Beliau adalah pemimpin sejati dari Shen Shi Group, orang nomor 1 yang sesungguhnya, yaitu Tuan Shen Mingwei sendiri. Ini milik keluarga Shen. Simbol para kepala keluarga turun-temurun. Ini kristal laut dalam. Di seluruh dunia hanya satu. Kalian ternyata benar-benar nyata. Shenmo. Shenmo. Kenapa kau sembunyikan bahwa kau putri keluarga Shen? Kau sekarang membuatku jadi badut yang sesungguhnya. Kau pernah benar-benar peduli padaku? Keluarga Shen, keluarga besar kau Haji. Yo, hanya ada satu. Kalau kau sedikit perhatian, tak tahu, Kau tak bilang karena takut aku mengincar harta keluarga Shen? Dengan kemampuanmu itu, jadi karyawan biasa di Shenxi Group pun kau tak layak. awalnya aku mau bilang. Pernah itu. Tapi kau sibuk menemani dia. Aku tidak. Waktu itu sudah menjelaskan.
Antar ke RS. Qin Yuanzhou. Apapun yang kau lakukan saat itu, kebenaran bagiku itu. Tak penting. Xiaomo. Bagaimanapun kita ini masih keluarga. Kau dan Yuanzhou suami istri, kita bicara baik-baik kan? Sejak dia masuk rumah ini, pernah kau bersikap baik padaku? Surat cerai di rumah itu. Dan awal cuma kesalahpahaman. Lagi pula, Wei Wei itu mana bisa dibandingkan denganmu kan? Dia tak bisa dibandingkan. Keluarga baik. Tak setara Shen. Xiaomu, begini ya. Bisakah kau bicara baik-baik soal Yuanzhou di depan ayahmu? Perusahaan ini sekarang benar-benar sangat sulit. Tak mungkin. Shenmu, kau jangan terlalu keterlaluan. Masih suami istri sah. Suami istri satu. Perusahaannya bangkrut. Apa untungnya bagimu? Keluarga Shen cuma satu pewaris kan? Kau menikah dengan Yuanzhou. Secara logika, kekayaan keluarga Shen ini Separuhnya milik dia. Tak tahu malu. Aku hidup sekian lama. Belum pernah melihat orang setebal muka kau. bisanya ucapanmu itu terlalu kasar bukan? Sudah, hentikan. Shenmo, Perusahaan lolos krisis berkali-kali. oh, itu Pak. Itu ayahmu yang diam-diam membantu dari belakang. Kan? Aku paham. Aku salah. Selama ini aku salah menilaimu. Kejadian hari-hari ini. Tak ku permasalahkan. Kembali seperti dulu. Ya. Siapa yang mengizinkan kalian memperlakukan putriku begini? Jangan marah karena mereka. Tak pantas. Qin Yuanzhou, atas dasar apa kau yakin Shenmu seumur hidup memilihmu? Momo ya. Sejak kecil Momo itu, Anggap sebagai belahan jiwaku sendiri. Sedikit penderitaan. Aku biarkan berita. bahkan orang yang merawatnya. Semua kupilih dengan sangat hati-hati. Tapi kalian ini, Bagaimana kalian memperlakukan dia, ha? yang satu di luar bermain serong sana-sini. Yang satu menjadikannya pembantu dan menghinanya. Putrimu tak dewasa. Tidak, Momo. Semua salahku. Aku tak melakukan baik. Aku salah. Beri kesempatan. Kesempatan? Hah? Jangan harap ya. Aku tak akan biarkan Momo kembali padamu. Momo. Aku mohon. Mona? Ibu yang bodoh. Ibu minta maaf padamu. Bukankah kau cinta Yuanzhou? Anggap saja ibu memohon. Beri dia satu kesempatan lagi. Bukan minta maaf pada Shenmu. Kalian menunduk pada keluarga Shen. Nona besar tunduk. Momo, aku mohon. Demi ikatan kita yang dulu. Kesempatan lagi. Tidak akan pernah. Momo. Kau pikir baik-baik. Ingat bagaimana mereka dulu memperlakukanmu? Tenang saja. Aku tak bodoh. Bagaimanapun di tubuhku. Mengalir darahmu. Besan, tolong. Kita sebagai orang tua harus menyelamatkan. Keluarga Shen tak punya kerabat seperti kalian. Sure. Bukankah kalian paling memandang rendah orang hina sepertiku? Kenapa sekarang malah mendekat? Kesalahpahaman. Semua salah paham. Menurutku, bukan kesalahpahaman. Tadi kalian bilang apa? Menghinaku wanita murahan tak berguna. Tapi justru wanita yang kalian sebut murahan ini selama 3 tahun. Melayani keluarga kalian tanpa keluh kesah. Pada akhirnya, kalian bahkan tak menyisakan anakku. Dulu itu, Aku salah menilai orang. Aku selalu memihaknya. kira-kira sama seperti Dirimu dulu.
Kalau yang berdiri di hadapan kalian, masih Shenmue yang kalian kira tak punya apa-apa? Akankah kalian begini? Tentu tidak. Kalian terus-terusan bilang aku mengincar harta. Tapi menurutku, yang benar-benar mata duitan itu kalian. Sekarang, akan kutunjukkan pada kalian semua. Rasanya melihat hal berharga lepas begitu saja dari tangan sendiri. Itu rasanya. Hubungi Zhou Shigru. Atas namaku. Investasi 50 miliar. 50 miliar katanya? Terima kasih, Nona Shen. Cuma 50 miliar saja. Sudah membuat kalian ketakutan begini. Momo, nah, jangan begini. Kau tahu, Yuan Zhou dan Zhou Yi selalu bermusuhan. Ini manusia kita. Mana kita tahu? Keluarga Shen sudah memojokkan kami ke jalan buntu. Ibu mohon padamu. Daripada dari suami istri, kumohon. Terbantu Yuan Zhou, ya, kumohon. Kalau beberapa hari lebih awal, mungkin aku lulu. Tapi sekarang, sudah terlambat. Aku ini yang... Semua gara-gara dia wanita. Perayu itu yang menghasut. Kau dan Yuan Zhu, kalian berdua tertipu olehnya. Ya Allah, mau apa? Shenmo, Shenmue, aku salah. tak tahu akan jadi begini. Shenmo, Shenmue. Mulai saat ini, kau dilarang keluar kota Jing. Di sini, Aku yang berkuasa. akan kubuat kau menebus dosa membunuh anakku dengan sisa hidupmu. Shenmue, tunggu dulu. Ini salahmu. Kau yang membunuh anakku. Kak Yuanzo, tunggu. Kau berani memukulku? Kenapa kau? Kenapa kau mengarang kebohongan itu? Kaulah yang membunuh Momo. Betul. Bisa kau. Apa yang kau lakukan? Karena aku mencintaimu. Kak Yuanzo, Apa salahku ini? Kau cintaku. Harus menghancurkan segalanya dariku? Cukup. Muak lihat sandiwara ini. Pengawal. Antar keluar. bagaimana mungkin Xiaomo itu putri orang terkaya? Mama, Mama, kenapa? Mama baik-baik. Halo, ini 120? Ada orang pingsan. Mama. Halo, Papa. Jangan lagi. Lihat aku ini. Keluarga baik habis, benar-benar habis. Papa, tolong aku, Papa. Kenapa secepat ini? Halo. Cuma aku tahu. Kak Yuanzu, papaku sudah tidak mau aku lagi. Tolong tampung aku ya. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Minggir dari hadapanku. Ya, jauh dariku. Melihatmu saja aku mual. Senbo. Tunggu saja, aku pasti cari cara apapun. Atas kesalahanku pada Mama masih dirawat.
Aku benar-benar bodoh. Bodoh, mengabaikan pengorbananmu. Semua pengorbananmu. Makan ini. Ini kan yang tas yang Momo selalu pakai. Dapat gratis waktu belanja. Hadiah gratis. Waktu belanja itu. Hadiahnya sebagus ini. Plus Converse, Kebetulan. bisa aku pakai belanja sayur juga. Kalau suka, ambil saja. Nona besar sang orang terkaya. Begitu saja, kulepaskan dia. Ini buku catatannya soal pengeluaran dan catatan kesehariannya. Tanggal 5 Juni. Hari ini Yuanzo bilang aku cantik pakai biru. Apa dia mulai? Memperhatikan aku ya. Tanggal 10 Juli. Yuanzo minum 1 mabuk lagi. Sup buatanku, senangnya, lain kali pasti ku buat lagi. Tanggal 15 Agustus. Byway datang ke rumah. Saya Yuanzo bicara dengan itu, lihat saja. Membuatku agak tak tenang. Tapi, ingin percaya. Qin Yuanzhou, kau ini sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau lakukan? Hah? Kau benar-benar sudah keterlaluan, Qin Yuanzhou. Tuan Jin, hasil pemeriksaan lengkap Ibu Anda keluar. Beliau menderita leukemia parah. Dan sudah melewati waktu pengobatan terbaik. Kondisinya tidak baik. Segera ke rumah sakit. Momo, lama aku menunggumu. Akhirnya bertemu. Tuan Chin. Kita tak perlu bertemu lagi. Ku dengar di berita. Keluarga Shen sudah mengakuisisi semua proyek Inci dan keluarga baik. Itu benar? Tuan Chin. Dengan kapasitas apa kau bertanya padaku? Aku tak berhak. Tapi ibuku kena leukemia, sangat parah. Butuh uang. Aku tak bisa. Kinsi sudah bangkrut. Rumah dan mobil sudah hilang. Sekarang aku mengantar makanan cari uang. Uang segini tak cukup sekali kemoterapi. Sekarang paham. Aku paham kenapa tanganmu kapalan. Aku paham memperhitungkan. Kebutuhan sehari-hari. Rasanya di hati, aku paham. Orang tersayang pergi meninggalkan kita. Rasanya di hati. Tuan Chin, apa maksud Anda? Aku ingin bilang, aku salah. Aku tahu salahku. Aku bodoh salah. Aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi. Ibuku sudah sekarat. Demi ikatan kita dulu. Demi ibuku yang pernah menyelamatkanmu. Ku mohon tolong selamatkan dia sekali lagi. Setelah ini aku bekerja bagai budak membayarmu. Tuan Chin. Kau lupa Dulu kau dan Byway. mengusirku dari keluarga Chin. Utang budi ibumu. Sudah kulunasi. Aku membanting tulang di keluargamu. Kan Sudah lunas. soal penyakitnya. Aku prihatin. Tapi bukan kewajibanku. Gak mau. Setega itukah kau? Tak mau beri kesempatan sedikit pun. Aku pernah memberimu kesempatan.
Kalianlah yang menghancurkannya satu persatu berkali-kali. Sam, Sam, ini sama. Kenapa kau hidup enak? Kenapa kau di atas sana? Sementara aku dibuang begitu saja. Tunggu pembalasanku. Mati saja kau. Awas. Mau apa? Qin Yuanzhou. Kau udah pantas. Kalian berdua pasangan busuk ini. Ada penyerangan dengan pisau. Pelaku sudah diamankan. Segera kirim mobil polisi dan ambulans sekarang. Momo, hei! Walau aku akan mati, takkan ada kemungkinan lagi. Sejak anak tiada. Saat itu, sudah berakhir. Momo. Kawaii. Tak apa. Pulang, ayo. Ya.